Oke, Ibu akan menjelaskan kembali ya tentang kadar unsur dalam senyawa atau persentase unsur dalam senyawa ya. Oke, kita langsung lihat. Menghitung kadar unsur ya, misalnya kadar unsur X adalah mol dikali massa molar unsur X per massa molar senyawa dikali 100% ya. Langsung kita lihat aja contohnya nih. Tentukan presentasi massa masing-masing unsur dalam senyawa H2SO4 ya. H2SO4. Nah, di sini harus dikasih tahu ya. AR dari H itu adalah 1, S itu 32, kemudian O itu adalah 16 ya. Kemudian kamu harus tahu dalam H2SO4 berarti hanya ada 2 ya, hanya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4 ya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung MR-nya, massa molarnya ya. Langsung saya kasih tahu aja di sini ya. Atau kita boleh hitung dulu H2 MR H2SO4 ya. H2SO4 sama aja dengan jumlah AR-nya. Hanya ada 2, berarti 2 kali ARH 1 ya. ARH 1 ditambah S-nya ada 1 kali ARS 32 tambah O-nya ada 4 kali ARO itu 16. Nah, ini udah biasa. Kalau ini kita jumlahkan, nanti ini MR-nya itu sama dengan 98 ya. MRH2SO4 itu 98. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau dikatakan massa molar, saya ulangi lagi. Massa molar itu ya identik ini kan massa 1 mol ya. Massa 1 molnya ya. 1 mol unsur ataupun senyawa. Nah, sekarang kadar unsur H berarti 2 kali massa molar H per massa molar H2SO4 kali 100%. Nah, H tadi AR-nya 1, berarti massa molarnya 1. Berarti ini 2 kali 1. MR-nya adalah 98 ya. Kalikanlah 100% ya. Massa molar itu memang satuannya harus gram ya. Jadi 2 kali 1 gram ini 98 gram. Sehingga kita langsung hitung ini 2 per 98 dikali 100% itu hasilnya itu adalah di sini nanti ya 2% lah dia ya. Dengan cara yang sama kadar O dalam H2SO4 ada 4 ya, itu dia 4 kali massa molarnya. Karena ARO itu 16, berarti massa molarnya adalah 4 kali 16 gram. H2SO4 98 mR-nya berarti massa molarnya 98 gram. Kalikan 100%, sehingga saya taruh sini ya. Hasilnya itu adalah persennya itu 65,4%. Oke, untuk S-nya ada 1, ARS 32 berarti massa molarnya itu 32 gram dibagi MrH2SO4 98 gram kalikan 100% sama dengan hasilnya adalah 32,6%. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan persen H, persen O, persen S kita jumlahkan nanti hasilnya kan 100% ya. Nah, itu untuk menghitung kadar. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, kita lihat lagi contoh berikutnya.
Kalau di sini tadi nggak diketahui massa masing-masing dari unsur ya. Massanya itu dianggap sama dengan massa molar. Artinya 1 mol unsur massanya sama dengan AR-nya ya. 1 mol unsur massa sama dengan AR-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Persentase massa unsur X itu sama aja juga massa unsur X per massa senyawanya kalikan 100%. Nah, sekarang nih ada contoh nih, ada suatu sampel nih, ternyata massa sampelnya itu 8,5. Sampel ini terdiri dari unsur C, H, dan O. Jika dalam sampel itu masing-masing C, H, dan O ada 5,5, 1, dan 2. Tentukanlah persen massa dari masing-masing unsurnya. Jadi tadi yang 5,5 ini adalah C, yang 1 ini adalah H, yang 2 ini adalah O. Jadi ditanya berapa persen massa C, persen massa H, dan O. Di sini pun di sini kita tidak perlu AR ya. Di sini nggak diperlukan AR karena memang massa dari masing-masing unsur sudah ada. Nah, sekarang kita menghitung persen massa C. Massa C-nya per massa sampel kali 100%. Nah, saya bikin samping. Massa C-nya berapa? C-nya 5,5 gram. Massa sampelnya berapa? 8,5 gram. Kalikan 100% sehingga massa C-nya adalah 64,7%. Itulah C. Kemudian massa H. H-nya ada berapa? 1 gram. Massa H per massa sampel kali 100 berarti 1 gram. Massa sampelnya itu 8,5 gram. Kalikan 100% sehingga massa H-nya itu adalah 11,7%. Kemudian massa O. Ya, persen massa O. Massa O-nya berapa? Ya, 2 gram. Berarti 2 gram per massa sampelnya 8,5 gram. Kalikan 100% sehingga hasilnya adalah persen massa O. Sebenarnya bisa kita kurangkan langsung ya. Tapi kita tulis ini 23,5%. Nah, itu beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan nggak diketahui massanya, yang diketahui adalah AR-nya. Nah, di sini massa masing-masing unsur ada. Sebenarnya prinsipnya sama. Sehingga kalau kita jumlahkan persen massa C, persen massa H, persen massa O itu hampir 100% ya. Ya. Atau sebenarnya harusnya sama dengan 100% ya. Itu cara menentukan persentase massa suatu unsur di dalam suatu senyawa. Nanti sebenarnya bisa dibalik. Jadi ibaratnya gini, persen massa unsurnya ada atau massa unsur ada. Bisa kita hitung nanti massa senyawanya berapa. Jadi tetap kita lihat aja nih rumusan di sini ya. Ini ada atau ini diketahui. Ini bisa kita hitung. Nanti bisa aja ini yang diketahui, ini ditanya, bisa nanti kita ya hitung ya. Oke, dipelajari saja. Semoga kamu paham. Terima kasih.